ketika mereka waktu kampanye mohon pemberian kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan untuk rangkul satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Bagaimana? Bentar. Jadi memang demonstrasi itu diizinkan ya selama tidak membuat keonaran. Itu adalah bentuk dari demokrasi karena negara kita adalah demokrasi. Namun alangkah lebih baiknya jika tetap kondusif, tidak ada bakar-bakaran, tidak merusak fasilitas, bahkan tidak mencaci maki orang atau mungkin pejabat atau presiden ya. Seorang wanita dengan berhijab mengucapkan kata binatang kepada Pak Prabowo itu nggak pantas. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Tidak perlu takut karena Allah, karena kita lah pemilik hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak mencuci diri di sana. Tidak berlebihan juga saya katakan dia adalah mahasiswi anjing ya, mahasiswi binatang ya. Bapaknya juga anjing, mamanya juga anjing, bahkan mungkin kakek neneknya juga anjing, dan dia mahasiswi itu adalah anak anjing. Dia mahasiswi itu adalah anak anjing. Pertanyaan saya buat Anda seorang mahasiswi, apakah kalimat Prabowo anjing merupakan bagian dari aspirasi yang kalian suarakan itu? Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan, berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video ini spesial buat seorang cewek yang kemarin memimpin lagu atau yel-yel Prabowo anjing. Buat kamu, ya, buat kamu, khususnya buat kamu. Bapakmu anjing, mamamu anjing, oke? Kamu anak anjing, paham? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya buat Anda seorang mahasiswi, ya kan? Apakah kalimat Prabowo anjing merupakan bagian dari aspirasi yang kalian suarakan itu? Ya. Mengatasnamakan rakyat saja kontroversi, mengatasnamakan rakyat saja kami keberatan. Apalagi sampai mencaci maki seorang kepala negara dengan sebutan anjing. Kemudian dalam orasi Anda katakan kita tidak boleh takut kepada kacung-kacung. Yang Anda maksudkan adalah aparat Polri yang sementara bertugas sebagai pengamanan aksi, ya kan? Pertanyaan saya, apakah Anda sebagai orang beragama, orang yang mengerti, apakah Anda tidak tahu bahwa kodrat? Apakah Anda tidak pernah belajar tentang kodrat?
Manusia kodratnya itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia daripada kodrat hewan. Apakah Anda tidak paham itu? Sepertinya Anda orang beragama, sepertinya Anda paham agama, tapi kenapa Anda tidak paham apa itu kodrat? Terhadap sesama kita, orang biasa, masyarakat, atau terhadap sesama mahasiswa saja, kau katain anjing, tentu dia tidak akan terima baik. Tentu dia akan tersinggung, tentu dia akan marah. Kenapa kau katain dia anjing? Itu terhadap sesama kita, sesama masyarakat saja, atau sesama mahasiswa. Anda dan teman-teman mahasiswa, coba Anda katain temanmu itu anjing. Apakah dia tidak tersinggung? Apakah dia tidak marah? Itu terhadap sesama masyarakat biasa. Apalagi yang kau katain itu adalah seorang kepala negara, seorang pemimpin bangsa saat ini, seorang presiden. Jadi saya pertanyakan, apakah Anda itu punya otak atau cuma punya tempurung kepala? Isinya kosong, nggak ada apa-apa. Ya. Kalau Anda itu orang beragama, yang pertama tentu Anda paham bahwa kodrat manusia dan kodrat hewan jauh berbeda. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia diciptakan Tuhan dengan kodrat yang jauh lebih tinggi daripada kodrat hewan. Jadi, jangankan terhadap seorang presiden, terhadap sesama masyarakat biasa saja tidak boleh kita sembarangan mengata-ngatain. Lain kalau Anda dengan teman-temanmu ya sudah biasa bercanda gurau, menggunakan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa cacian, beda ceritanya, beda urusannya. Tapi terhadap seorang temanmu yang tidak biasa Anda bercanda gurau menggunakan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa cacian, tentu saja dia akan tersinggung, tentu saja dia akan marah. Itu terhadap sesama teman, sesama masyarakat biasa. Coba bapakmu kau katain anjing, coba mamamu kau katain anjing, coba nenekmu, kakekmu kau katain anjing, marahlah dia. Jadi otak itu dipakai. Manusia itu diberi otak oleh Tuhan untuk dipakai, bukan untuk disimpan. Kau mau aksi kek, kau mau orasi kek, kau mau apapun, otak harus selalu dibawa. Jangan ditinggalkan, jangan disimpan di bawah bantal. Pakai otakmu. Apalagi kau seorang mahasiswa, maha. Ada satu status yang jauh lebih tinggi di atas status masyarakat biasa. Maha. Itu memiliki makna tersendiri. Pahami itu. Ketika Anda beraksi, ketika Anda berorasi, gunakan otakmu. Pahami bahwa statusmu itu maha. Yakinkan dirimu bahwa aksi dan orasimu itu betul-betul mewakili aspirasi rakyat. Dengan berteriak-teriak atas nama rakyat saja kami keberatan. Dengan berteriak-teriak menyeret-nyeret nama rakyat saja kami keberatan. Apalagi seorang presiden kau caci maki. Lalu kemudian kau katakan kita tidak perlu takut kepada siapapun. Ini mahasiswi, otaknya nggak dipakai. Ya. Kasih tahu kepada bapakmu anjing. Kasih tahu kepada mamamu anjing. Siapa yang bilang? Saya yang suruh. Kasih tahu bapak mamamu anjing. Dan lihatlah apakah bapak mamamu akan menyayangimu. Apakah bapak mamamu akan mengelus-elus kepalamu dan mengatakan kau anak pintar, kau anak yang cerdas. Tidak sia-sia bapak mama kuliahkan kau nak. Apakah seperti itu bapak mamamu akan membelaimu? Bangsat biadab. Jadi manusia belajar adab. Jadi mahasiswa pakai otak. Belajar. Ya. Belajar yang benar. Agar kelak setelah lulus dari kuliahmu, Anda jadi kebanggaan masyarakat, kebanggaan negara dan bangsa, kebanggaan orang tuamu. Jangan setelah lulus kuliah, Anda lalu jadi sampah masyarakat. Tolong dipahami itu. Ya. Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar ini dari kakak Articulated, katanya gini guys, yang hina presiden tangkap dan penjarakan Pak. Setuju. Aku paling nggak suka, paling gedek sama orang yang sukanya hina-hina dan olok-olok Bapak Presiden. Karena kenapa? Presiden ini dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, ya. Jadi kenapa alasan apa kok hina-hina presiden kami, kok olok-olok presiden kami? Apa alasannya ya? Setuju. Pokoknya kalau ada yang hina langsung ditangkap saja tanpa ada alasan apapun, tanpa ada perdebatan, oke? Yang setuju silahkan tinggalkan di kolom komentar, oke? Kalau mahasiswa demo seperti tadi yang berdiri paling depan, pegang mic, suara paling lantang, itu biasanya veteran kampus. Yang mau nulis skripsi tapi masih bingung karena belum punya judul, dia bingung mau penelitian tentang apa. Dan ketika dikasih judul oleh dosen pembimbing dan disuruh nulis proposal, pada bagian bab 1 latar belakang itu dia akan bingung. Apa yang mau dia tulis di situ? Mau tulis dari mana? Apa yang mau dibahas? Orang-orang kayak tadi. Dan kerjanya hanya menghasut adik-adik tingkat yang baru masuk untuk turun ke jalan kritik kebijakan pemerintah. Padahal nanti disuruh nulis proposal, bingung. Nanti ditanya dosen mau penelitian kuantitatif atau kualitatif, tambah bingung dia. Dia akan bingung metode apa yang mau dia pakai dan lain sebagainya. Itu mahasiswa-mahasiswa yang kayak tadi. Saya yakin saat ini banyak mahasiswa yang turun ke jalan yang demo itu masih terkatung-katung, masih cari judul mau penelitian tentang apa. Padahal sedikit lagi dia sudah demo. Tolong ya untuk mahasiswa, bagi kalian demo boleh kalian menyuarakan pendapat, boleh kalian berekspresi, tapi tidak itu juga. Ini sudah menjurus ke penghinaan dan melecehkan, apalagi orasi ini sangat-sangat tidak pantas menyamakan manusia seperti binatang. Untuk penegak hukum tolong ini segera diproses ya, jangan hal ini dijadikan sebagai hal yang wajar. Silahkan kalian berpendapat, tidak ada yang melarang, silahkan kalian demo, silahkan mengutarakan pendapat kalian, tapi tidak dengan hinaan yang kelewat batas seperti ini. Karena apabila ini dibiarkan, ini akan jadi suatu hal yang wajar. Jika sudah yang wajar, nanti besok dan seterusnya akan seperti ini terus. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang berdemo nanti akan mengumpat sana sini, tidak jelas kayak gini. Oke, terima kasih. Saat ini sangat begitu mengerikan dengan akhlak dan moral para mahasiswa. Mohon maaf. Demokrasi tidak ada yang melarang. Demonstrasi silahkan asal damai dan aman. Tetapi jaga akhlak, jaga lisan. Coba dengarkan. Ada seorang mahasiswi yang begitu lantangnya dengan bahasa kasar, dengan bahasa hewan. Ya Allah ya Rabb. Coba dengarkan oleh kalian semua. Pantaskah seorang mahasiswi berbicara terhadap pimpinan kita, presiden kita, dengan bahasa hewan? Allahu Akbar. Oke, dengarkan oleh saya. Sudah terdengar oleh kalian semua, sahabat semuanya, rakyat Indonesia. Pantaskah seorang mahasiswa, pantaskah seorang mahasiswi yang terdidik ya, di kancah pendidikan, yang seharusnya memberikan contoh kepada adik-adik yang di bawahnya untuk memberikan bahasa yang baik dan ucapan yang baik? Dari mana nih letak kesalahannya, pendidikannya? Ini universitas mana? Perlu diperbaiki sistem akhlak dan moral anak-anak kita. Jangan sampai mengeluarkan bahasa yang begitu kotor, yang bahasa yang tidak layak kita ucapkan. Astagfirullahaladzim. Mohon beristighfar. Wahai para mahasiswa, silahkan antum menyampaikan aspirasi, tapi jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya mendukung dengan demonstrasi Indonesia gelap. Padahal antum sebagai mahasiswa, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terus menimpa ilmu, Masya Allah, ini akibat tidak keseimbangan antara
umum dan agama perlu diperbaiki ya. Kualitas fakultas perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk menjaga akhlak dan moral bangsa ini ya. Sekalipun kita benci, jangan kau keluarkan kata-kata kasar. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan hak konstitusional mahasiswa dalam demonstrasi yang mereka adakan di jalan-jalan itu sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Tetapi harap dicatat bahwa ketika kita bermaksud mengubah realitas dan turut mentransformasi kehidupan sosial tanpa berbanding lurus dengan kesadaran etika dan moralitas yang baik, maka kita tidak akan menemukan kekuatan dalam rangka mengubah realitas itu. Kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa terhadap rezim pemerintahan Prabowo Gibran itu tidak pernah akan mencapai targetnya. Bahkan target untuk memakzulkan Prabowo Gibran itu hanya sia-sia belaka ketika upaya untuk menjadi demonstran sejati itu tidak berbasis pada etika dan moralitas yang kuat. Penggunaan diksi kebun binatang seperti anjing untuk menyapa Prabowo Subianto itu hanyalah arogansi kata-kata yang tidak mentransformasi kehidupan. Ada yang tahu nggak foto ini? Mahasiswa sibuk demo makanan bergizi gratis. Ada yang tahu kenapa? Karena yang dapat makanan bergizi gratis cuma SD, SMP, sama SMA. Mahasiswa nggak dapet, makanya demo. Setelah melihat cuplikan video tersebut, saya ingin menanyakan buat kalian semua, apakah kalian semua masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia merasa terwakili oleh demo-demo tersebut? Apakah kalian semua merasa bangga ketika melihat Bapak Presiden Republik Indonesia kita dihujat, dihina dengan kata-kata kotor? Apakah kalian setuju dengan adanya demo yang sudah turun di jalan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bertema Indonesia Gelap? Tulis komentar guys di bawah guys. Apakah kalian semua masyarakat Indonesia merasa terwakili oleh demo Indonesia Gelap? Kuliah masih dibiayai pemerintah. So demo menentang kebijakan pemerintah. Hahaha. 12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi biaya kuliah kalian. Mampus. Demo itu sah-sah saja, tapi kalau sudah pakai kata-kata hinaan seperti ini sangat-sangat tidak pantas. Belakangan ini aksi demo mahasiswa kembali menjadi sorotan. Sayangnya bukan hanya karena tuntutan yang disampaikan, tapi juga karena cara mereka berbicara. Sejumlah mahasiswa terekam video menggunakan kata-kata hinaan, bahkan menyebut dengan istilah hewan saat berdemo. Kritik dan menyampaikan aspirasi di depan umum itu sah-sah saja. Namun kalau sudah menghina, di mana kualitas intelektualnya? Mahasiswa seharusnya menjadi contoh untuk menyuarakan pendapat dengan cara yang bermartabat. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi menghina bukan jadi solusi. Jika aksi seperti ini dibiarkan, bukankah justru ini jadi merusak citra mahasiswa itu sendiri? Bagaimana? Kalian setuju atau tidak? Silahkan di Rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Demo kok malah ujaran kebencian nih, sampai bilang Pak Presiden Prabowo itu aduh, agak lain ya mahasiswa yang satu ini, mahasiswa maksudnya nih, salah mulu gue nih nyebut kata mahasiswa sama mahasiswa. Aduh, kok bisa ya dia bersuara mengeluarkan orasi yang langsung menghina Presiden Prabowo?
Ini sih udah orasi provokatif. Nanti nih ujung-ujungnya bikin video klarifikasi dan permintaan maaf. Ya semoga sih enggak ya, kalau memang nih merasa perkataan dari mahasiswa ini benar sebagai bentuk orasi pendapat dalam berekspresi nih mengkritik pemerintahan atau Presiden Prabowo. Sebenarnya ya, mahasiswa demo itu nggak ada loh larangan sama sekali. Kalian bebas nih mengeluarkan pendapat dan berekspresi dalam mengkritik pemerintahan. Ya tapi jangan sampailah melecehkan dan menghina presiden. Seakan-akan nih kalian mahasiswa udah paling bener nih dalam panggung demokrasi ini. Padahal guys ya, berdasarkan tingkat persentase kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih itu mencapai 80% nih. Berarti kan demo yang dilakukan mahasiswa merupakan perwakilan rakyat dari sekian persen yang tidak puas nih sama kinerja Prabowo. Atau mahasiswa cuma sebagai alat nih dari kelompok orang barisan sakit hati. Oh iya, buat adik kita nih ya, yang kemarin mahasiswa ini videonya sempat viral ya, yang mana nih orasinya mengandung provokatif menghina Presiden Prabowo. Agak dibaca nih ya, pasal 218 ayat 1 RUU KUHP. Nggak ada yang larang kok untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan kritik kepada pemerintahan atau presiden. Ya tapi jangan sampai nih ada orasi-orasi provokatif atau menggunakan kata-kata kasar sampai melecehkan presiden. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Coba kasih komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun Bang Haji. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, di video berikutnya saya akan mengulas sebenarnya ini persoalan yang besar sekali. Ya, saya akan mengungkap ada satu rahasia besar. Ya, ini tidak sesederhana yang kita lihat, tidak sesederhana yang kita amati. Ya. Saya melihat memang ada terlalu banyak orang yang mencoba untuk membangun opini ya dengan persepsi masing-masing terkait situasi kondisi bangsa belakangan, terkait demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap, terkait situasi dan kondisi perpolitikan terutama partai PDIP ya, Hasto Kristianto, Ibu Megawati Soekarno Putri, pihak terkaitnya Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian juga yang dikaitkan dengan Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia kita saat ini ya. Ternyata tidak sesederhana yang kita lihat, tidak sesederhana yang kita pahami, tidak sesederhana opini-opini yang dibangun yang berseliweran di berbagai media maupun sosial media. Ini satu persoalan yang sangat terlalu besar ya. Ini nanti saya ungkap, ini nanti saya kupas perlahan-lahan ya, berkaitan juga dengan Koni Bakri ya toh. Jadi kita perlu sadari bahwa ada persoalan yang jauh teramat besar yang sedang terjadi, yang dihadapi oleh pemerintah kita saat ini ya. Saya nggak ngerti nih, apakah BIN ya sementara kejar-kejaran dengan Koni Bakri, ataukah BIN kecolongan sehingga Koni Bakri itu lolos membawa kabur dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen terkait skandal besar ya, yang dihembuskan oleh Koni Bakri. Kemudian itu masing-masing orang mulai menginterpretasi ya, mulai membangun persepsi masing-masing bahwa dokumen-dokumen yang dibawa kabur, dibawa pergi oleh Ibu Koni Bakri itu adalah bukti-bukti tentang korupsi pejabat-pejabat negara. Tak luput juga nama Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo juga diseret-seret, disinggung-singgung ya. Tapi ternyata dokumen yang dibawa kabur oleh Ibu Koni Bakri itu merupakan dokumen yang berisikan skandal besar, skandal korupsi yang memang mungkin pejabat-pejabat negara tapi berbasis PDIP. Itu yang dibawa kabur oleh Ibu Koni Bakri, disembunyikan di Rusia sana. Nah,
Kalau memang itu adalah dokumen-dokumen terkait korupsi pejabat negara di era Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, atau katakanlah orang-orang kepercayaan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, kenapa tidak dilaporkan kepada pihak berwajib? Oke? Atau kalau Anda sudah tidak percaya Polri, atau Anda sudah tidak percaya KPK, Anda kan bisa adukan itu ke Mahkamah Internasional, kan bisa? Bisa nggak? Bisa. Anda bisa adukan itu ke PBB mungkin, ke Mahkamah Internasional, kan bisa seperti itu. Tapi ini Ibu Koni Bakri membawanya ke Rusia, kemudian katanya mau dinotariskan. Apa maksudnya? Ini saja saya pikir sudah cukup untuk membuat kita mengerti bahwa dokumen-dokumen yang dibawa kabur oleh Ibu Koni Bakri ke Rusia bukanlah dokumen-dokumen terkait korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mungkin juga dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, tapi berbasis PDIP. Bukan orang-orang kepercayaan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, atau bahkan bukan melibatkan Insinyur Haji Joko Widodo. Nanti saya akan kupas di video selanjutnya. Jadi apakah BIN kita, TNI Polri kita kecolongan sehingga Ibu Koni Bakri ini bisa lolos membawa kabur dokumen-dokumen itu ke Rusia sana? Ataukah BIN kita saat ini sedang kejar-kejaran dengan Ibu Koni Bakri? Ini persoalan besar, tidak sederhana. Ya, nanti kita akan kupas ini. Kita berharap pemerintah kita bisa lebih bijak. Ya, kita berharap TNI Polri kita bisa lebih bijak dan lebih sigap dalam mengatasi segala problem yang terjadi di negara kita. Oke, saudara-saudara, intinya video kali ini adalah bentuk kemarahan saya terhadap si mahasiswa binatang itu, oke? Karena dia tidak sungkan-sungkan mengatai Presiden Republik Indonesia saat ini, Jenderal Prabowo Subianto, sebagai anjing. Maka saya pikir tidak berlebihan juga saya katakan dia adalah mahasiswi anjing, ya, mahasiswi binatang, ya. Bapaknya juga anjing, mamanya juga anjing, bahkan mungkin kakek neneknya juga anjing, dan dia mahasiswi itu adalah anak anjing. Saya Kristianto Yenoli, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.